Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana mu'minuna yadkhulu كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. أما بعد. Para jamaah sekalian, jamaah masjid Al-Hasanain, insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk kita bersama yang mengajak saya untuk hadir di sini untuk bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita memperoleh manfaat dan memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat kebahagiaan dan salam tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita kan selalu paling tidak tiap hari mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira berapa kali sehari? 17 kali ya, 17 kali. Makna gampangnya itu bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Quran itu firman Allah, ya kan? Masa Allah ngomong tunjukilah kami jalan lurus? Enggak. Quran sendiri dibuat oleh Allah. Allah memberi jalan lurus, tapi Allah sendiri bilang ihdinas siratal mustaqim, berikanlah jalan yang lurus. Kira-kira apa namanya nyekleknya ini maksudnya kalimat ihdinas siratal mustaqim oleh Allah sudah dipindahkan kepada ucapannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh baginda Rasulullah ucapan ini dipindahkan juga kepada umatnya. Yang dimaksud dengan ihdinas siratal, bimbinglah saya ke jalan yang lurus, itu ucapannya umatnya Rasulullah. Jadi ibaratnya kalimat ini sudah dipindahkan peruntukannya, udah bukan punyanya Allah lagi. Kalau masih punyanya Allah, insya Allah bilang ihdinas siratal mustaqim. Kira-kira gitu kan caranya. Ihdinas siratal itu sudah kalimat milik kita. Sudah kalimat milik kita, dan itu diartikan ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Cuma pada sebagian masyarakat kita yang disebut ihdinas siratal mustaqim itu jembatan, jembatan nanti kita ya tidak mesti jembatan, karena lurus itu ya. Semua yang menuju kebaikan jalan lurus. Cuma para ulama supaya gampang saja ibaratnya kita buatin jembatan itu namanya ihdinas siratal mustaqim. Bukan cuma itu. Ya Allah tunjukkanlah saya jalan lurus. Jalan lurus apa? Perlu dijawab ya? Perlu dijawab yang berjamaah. Jalan lurus apa? Sama kita tanya, beliin gua martabak, dia belum kenal sungguh martabak itu apa? Jangan-jangan dibeliinnya dodol, itu berarti lurus kan ya? Itu enggak lurus. Jadi ihdinas siratal mustaqim dijawab sendiri oleh ini hebatnya.
ngasih umatnya, mintalah jalan yang lurus. Jalan lurus itu apa? Diberitahu sendiri oleh Allah jalan lurus. Itu jawabannya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang memperoleh kesesatan. Jadi ketika kita minta Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkan saya jalan lurus. Jalan lurus apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus jalan orang-orang yang diberi nikmat. Ada pertanyaan lain? Ada lagi pertanyaan kan? Pertanyaan siapa orang yang diberi nikmat itu? Ini mulai ibadah. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Para jamaah kalau bulan Ramadan suka tarawih, perpindahan dari tarawih ke witir suka ada doa kamilin. Karena doa kamilin, saya tidak hafal doanya, tapi kira-kira bunyinya alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya orang yang diberi nikmat. Jadi doa kamilin itu doa yang dibaca antara tarawih dan witir, itu adalah jawaban dari Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa itu Siratal ladzina an'amta 'alaihim? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Itu karena itu doa, maka kalimatnya berubah. Kalau kalimat Qur'annya itu ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan begitu jadi doa itu akan berubah menjadi alladzina an'amta, gitu ya, 'alaihim minan nabiyyin dan seterusnya. Kira-kira jelas nggak? Jadi makanya waktu doa kami yang serius juga itu udah tarawih 20 rakaat ngomong Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Siratal ladzina an'amta ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kelengkapannya di doa tadi. Jadi kita minta jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat tersebut? Ternyata Allah juga kasih petunjuk lagi. Siapa orang yang diberi nikmat? Itu di ayat Quran yang lain. Nah itu bunyinya. Orang yang diberi nikmat. Wa may yu'minillah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para jamaah ayat ini asbabul atau sebab turunnya kira-kira begini. Satu hari di Masjid Nabawi, di masjidnya Rasulullah itu ada seorang sahabat yang kedatangan, kelihatan itu gaul, duduk di pojok sana, nyender sana, pokoknya kalau tidak salah sahabat ini namanya Syaibah. Syaibah ini rada kurang beruntung hidupnya, secara ekonomi miskin, secara penampilan umum, pokoknya parasnya jelek lah. Tapi Syaibah ini disebut Maula Rasulullah, orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah. Satu hari
Dia guna betul di Masjid Nabawi. Kira-kira itu salah nyender sana ke sana. Nah, dalam keadaan seperti itu, Rasulullah bertanya. Kita kalau kata orang Betawi, lu kenapa sih? Dari tadi kelihatan bunda betul. Gak bisa diam. Kata sahabat itu begini, saya ini hidup di dunia, hidup di Masjid Nabawi bersama baginda Rasulullah ini bahagianya bukan main, nikmatnya luar biasa. Tapi kan ini gak berlangsung lama, satu saat saya akan mati, kata dia. Kira-kira nanti di akhirat itu akan memperoleh kenikmatan yang sama enggak selagi sama kayak masih hidup bersama kita Rasulullah. Rasulullah ditanya, kira-kira sama enggak kenikmatan saya sekarang dengan yang akan datang? Sekarang di dunia walaupun masih kurang bagus, perangai wajah bagus, tapi kan nikmat sekali bersama engkau ya Rasulullah. Kalau sudah meninggal kira-kira sama. Rasulullah ketika itu tidak langsung menjawab. Kemudian berselang waktu turun ayat itu yang tertera di surat An-Nisa. Surat ini adalah jawaban dari kegelisahan seorang sahabat yang hidup di dunia merasa nyaman, nikmat, dekat dan bahagia bersama Rasulullah. Dia takut kalau mati itu dikumpulkan lagi dengan Rasulullah. Akhirnya ayat itu turun lalu berbunyi, wa may yuti'illah wa rasul. Kira-kira jawabannya, orang kalau sudah ikut Allah dan ikut Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat. Tapi doa kita kan pengen dikumpulkan seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kan gitu kan? Pengen gitu. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Orang yang ikut Allah, orang yang ikut Rasul, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa orang yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, segolongan atau sekelompok para nabi. Itu orang yang diberi nikmat. Celakanya kita ini umat baginda Rasulullah kan ketemu sama nabi. Ya kan? Kan Nabi Muhammad SAW disebut nabi paling akhir kan? Rasul paling akhir. Jadi kita selain nggak ketemu dengan baginda Rasulullah, nggak ketemu lagi dengan Nabi yang beda dengan umatnya Nabi Isa. Itu bisa ketemu dengan Nabi Yahya. Bisa dengan umatnya Nabi Musa, bisa ketemu dengan Nabi Harun. Kalau kita sudah nggak ketemu dengan baginda Rasulullah, kita juga tidak ketemu dengan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang dianggap Rasul. Jadi artinya kalau kita ingin diberi nikmat, jangan ngarepin ketemu nabi, karena nggak akan ada. Itu pungut bukan bulan kata peribahasa. Lalu golongan yang kedua, wasiddiqin, dan orang-orang yang digolongkan sebagai penegak kebenaran. Ini agak susah ya kita mengetahui penegak kebenarannya yang mana itu ya. Penegak kebenaran itu yang mesti kita selidiki sendiri. Siapa penegak kebenaran? Kalau dia jadi panitia kurban, suka mempertindakan apa enggak? Sekarang apa lagi enggak? Kan begitu kira-kira begitu kan? Itu penegak kebenaran.
penegak kebenaran adalah orang yang menciptakan kebenaran. Bukan orang yang tidak penasaran. Orang pasti penasaran, tapi dia mengakui terhadap kesalahannya dan tahu akan kebenaran. Itu penegak kebenaran. Yang kedua, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid atau orang-orang yang berjuang di dalam keagamaan. Itu orang-orang mati syahid. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhid yang benar, wasyuhid dan orang-orang soleh. Saya kira kita sekarang golongannya itu ketemu sama orang-orang yang soleh, paling nggak sama aja soleh. Orang-orang yang soleh. Karena itu kita ini sebenarnya sombong banget kalau misalnya sering mengatakan buasi ikut Allah dan Rasulnya aja, nggak nyampe kita. Kita sebenarnya sekarang ikut orang-orang yang soleh. Siapa orang-orang yang soleh? Paling tidak dia adalah orang yang terus-menerus belajar, orang yang terus-terus mengamalkan dan terus memperbaiki ajarannya, memperbaiki amalannya, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ketemu nggak dengan orang-orang soleh? Mudah-mudahan ya kita masih ketemu dengan orang-orang yang soleh. Nah, ketemu dengan orang-orang yang soleh itu tidak harus kita bertemu secara fisik. Ada 3 ukuran ketemu orang soleh itu. Pertama, kita ketemu dengan orangnya. Yang kedua, ketemu dengan ajarannya. Yang ketiga, ketemu dengan orangnya dan ajarannya. Ketiga, ketemu dengan orangnya. Kedua, ketemu dengan ajarannya. Yang ketiga, ketemu dengan orangnya dan ajarannya. Kalau kita ngaji itu ketemu dengan orangnya atau dengan ajarannya? Dua-duanya. Kalau kitab itu kitab yang diajarkan oleh guru kita, maka orang soleh yang dalam kitab itu kita ketemu sama ajarannya. Orang soleh yang mengajarkan kitab itu orang soleh yang mengajarkan kitab itu berarti kita ketemu sama orangnya. Itu yang disebut sanad ilmu. Orang soleh guru kita sekarang dia berguru dengan ini, berguru dengan ini, berguru dengan ini, berguru dengan ini sampai kepada ya Rasulullah SAW. Sini kalau lagi kita kita kasih bagus saja. Fatul Qorib ya, Safinah. Itu kan. Misalnya kita bikin Fatul Qorib. Fatul Qorib itu ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Fatul Qorib itu syarah kitab dasarnya, kita bikin dasarnya, ngajarin kita istinja, ngajarin kita wudu, ngajarin kita tayamum dan seterusnya. Itu kitab dasarnya namanya Al-Ghayatul Taqrib. Al-Ghayatul Taqrib itu ditulis oleh Imam Abu Suja Al-Asfahani. Ini ulama dari Isfahan, Iran, tapi wafat di Madinah. Kitabnya tipis, kecil. Kemudian ditulis berikutnya oleh Kasyif Abdus-Sadat, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Baghdadi menjadi kitab Fathul Qorib. Syekh Nawawi Al-Baghdadi itu kalau di Indonesia, beliau kan ulama Indonesia tapi tinggal di Mekah. Itu punya murid namanya Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syekh Ahmad Khatib Sambas atau Syekh Nawawi Al-Baghdadi itu berkenal dengan Syekh Junaid Al-Badari, ulama Betawi. Syekh Ahmad Khatib Sambas itu punya murid namanya
Syekh Mahfud Tarmas dari Jawa Timur. Syekh Mahfud Tarmas punya murid namanya Syekh Syekhuna Khalid Bakar. Ada orang Madura di sini. Syekhuna Khalid Bakar itu punya murid namanya Syekh Hasyim Asy'ari yang mendiri Nahdlatul Ulama. Syekh Hasyim Asy'ari itu kalau di Jakarta itu punya murid utama itu misalnya Kiai Syafi'i Azhari, itu salah bagian-bagian dari muridnya. Tadi kitab fikih itu ditulis oleh Imam Abu Suja Al-Aswani, ke atasnya punya guru Syekh Nawawi Al-Karkani, terus nanti ke atasnya punya guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, nanti punya guru namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti, punya guru Imam Jalaluddin Al-Mahali, punya guru Imam Zakaria Al-Ansori, punya guru namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tadi Al-Haytami ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Punya guru ke atasnya nanti namanya Imam Nawawi. Mungkin para jamaah suka haji kita akan sekarang hadis Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin. Imam Abu Suja itu punya guru lagi. Nah, gurunya Abu Suja itu nanti ke atasnya ada nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya guru Imam Hambali. Imam Hambali punya guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Imam Malik punya guru Imam Hanafi. Imam Hanafi punya guru Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya guru namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Siddiq punya guru namanya Salim bin Abdullah bin Mas'ud. Salim bin Abdullah bin Mas'ud punya guru ke atasnya nanti namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab punya guru namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib punya guru namanya sahabat Zaid bin Sabit. Itu adalah Rasulullah yang menulis Al-Quran. Sahabat Zaid bin Sabit punya guru namanya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari punya guru namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Abdullah Bilal bin Rabah, sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sahabat-sahabat lain yang hidup di era itu bergurungnya kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi pada zaman jangan ragu kalau baca Kasimah besar itu, insya Allah itu sangat ilmunya itu nyampe kepada baginda Rasulullah SAW. Itu artinya kita ikut orang soleh. Jangan sok-sok bikin karya sendiri dulu. Kata ini itu kalau najis buah itu harus pakai tanah. Jangan coba-coba diganti pakai sabun. Itu lain lagi itu. Itu dicucinya 7 kali. Sekarang perlu 7 kali kita ambil saja air setangki. Sekarang cuci beda apa namanya? Jadi pada jamaah sekalian, insya Allah apa yang kita belajar di sini itu adalah dalam rangka kita wassolihin. Kenapa begitu? Wahasuna ulaika, karena itu bergaul, bertemanlah dengan orang-orang yang
Tadi waktu saya datang ke sini saya dengar imam sholatnya, doanya membaca apa tadi? Ayat kursi dan katanya. Itu sampai suruh kita bersandar kursi. Kok yang dibaca Fatihah, Qul Falaq Nas, ayat kursi. Kalau sekarang ada orang kenapa nggak lalu sebenarnya bukan soal keadaan, ya itu memang ajaran orang soleh aja begitu. Misalnya kita baca ayat kursi bagian terakhir yang surat Al-Baqarah itu antik betul surat itu. Kenapa antik? Misalnya berbunyi ini, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Apa itu? Kita hafal. Itu kira-kira artinya begini. Ya Allah, jangan engkau hukum saya walaupun saya salah. Itu artinya. Kira-kira kalau Bapak punya bos diterima kerja, terus bilang sama bosnya, bos jangan hukum saya kalau saya salah. Bos di mana? Ini Allah ngajarin kita, bacalah itu, mintalah kepadaku, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Hebat ya? Ya Allah, jangan hukum saya kalau saya lupa dan saya salah. Hebat ya? Allah yang nentuin salahnya, Allah yang nentuin benarnya, Allah juga yang kasih tahu. Mintalah. Kira-kira ada bos kita nggak kalau kita kerja yang bilang? Kemudian dilanjutkan, Rabbana wa tahmil alaina islam kama amaltahu ala ladina min qablina. Kira-kira artinya itu, ya Allah, jangan bebankan kepada saya beban yang berat sebagaimana beban yang telah Kau timpakan kepada umat-umat terdahulu. Jadi kita itu pertama jangan dihukum kalau bersalah, kedua jangan kasih beban yang berat, dan yang ketiga Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kasih saya pikulan kalau saya tidak bisa memikulnya. Kira-kira itu tuh cocok kalau kita baca. Jadi bacaan itu tuh maksudnya itu. Dan bacaan itu bukan karena itu kita ikut orang soleh. Jadi orang soleh itu udah bikin menunya sendiri. Kita tak perlu lagi bikin menu baru racikan. Kakek nenek kita dulu kalau bikin nasi uduk, santannya segitu, airnya segitu, cabenya segitu, ini segitu. Enaknya bukan main. Kita jangan bikin racikan-racikan baru, kita kira-kira seperti itu. Kecuali kita punya keahlian baru, kita bikin racikannya. Wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Ya Allah, maafkan saya, ampuni saya, dan beri rahmat saya. Anta maulana, Kau adalah sebaik-baik penolong. Jadi kira-kira kalau kita baca itu begitu. Maksudnya itu dipilih oleh orang soleh. Jadi artinya begini, kalau kita baca itu paling tidak kita punya keuntungan tiga. Pertama, kita ikut orang soleh. Kedua, kita berdoa kepada Allah. Dan yang ketiga, insya Allah doa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cocok apa zaman sekalian? Sama misalnya kita ucapkan la ilaha illallah. Itu ucapan bukan sederhana banget. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah itu bagi kita sekalian. Allah bikin surga itu karena la ilaha illallah. Allah bikin rahmat karena ada la ilaha. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dijamin surga. Orang yang menolak la ilaha illallah dijamin
neraka. Jadi karena kalimat itu, kalimat itu pendek tapi mengenal. Wa may yu'minillah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini sambungan dari kalimat atau jawaban dari ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa orang yang memberi nikmat itu? Wa may yu'minillah wa rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Sekira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Waktunya sudah masuk. Silakan. Oh, itu silakan. Ya. Jadi surat yang ada An'amallahu 'alaihimnya itu ada dua. Ini ada dua ini. Kalau tadi golongan orang yang diberi nikmat, kalau ini golongan suriah, golongan suriah, golongan komunitas kalau bahasa Syuaib. Jadi begini, kita ini semua disebut turunan Nabiullah. Betul. Ya. Ini sebelum saya lupa, para jamaah sekalian, orang yang suka bilang Nabi Adam itu apa kita lihat dianggap keluar dari surga karena makan buah beli, jadi makan barang haram. Itu salah. Yang benar adalah Nabiullah Adam makan buah beli itu karena setan menipu Nabiullah Adam dengan menggunakan kalimat Tuhan, dengan membawa kepada Allah. Kira-kira begini, hai Adam, demi Allah kamu sekarang sudah boleh makan buah beli itu. Nabi Adam sebagai orang yang sangat cinta takut kepada Allah, ada orang yang bawa nama Allah, itu langsung dia percaya. Saya tak tahu kenapa. Kan nggak mungkin Nabi Adam konfirmasi kepada Allah, benar nggak ya Allah ucapan itu? Gitu. Jadi karena bawa nama Allah ya. Karena dalam pikiran Nabiullah Adam itu tidak mungkin ada makhluk yang berani nipu bahwa Allah. Sekarang banyak yang tukang dagang demi Allah ini kiloannya sekarang. Kira itu. Kita ini sebagai anak cucu. Keturunan Nabi Adam itu adalah keturunan yang kemudian dilanjutkan oleh Nabiullah Idris, dilanjutkan oleh Nabiullah Nuh. Seluruh keturunan Nabi Adam itu habis, kecuali orang-orang yang berada di perahunya Nabi Nuh. Itu digambarkan oleh para ahli cuma 80 orang dan beberapa sepasang spesies. Kalau para jamaah sekalian mau jalan-jalan, cara para ahli sejarah itu, awalnya Nabi Nuh itu sekarang itu ada di Gunung Judi. Gunung Judi itu adanya di Armenia. Armenia itu dekatnya Iran. Jadi kalau mau jalan-jalan sana dari Moskow, dari Ukraina, di Armenia. Nah, keturunan Nabi Adam. Kemudian kan dikasih bencana oleh Allah. Sebagian orang yang selamat itu yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Jadi yang ada di kapal Nabi Nuh itu semuanya orang soleh, orang mukmin. Karena itu orang yang terselamatkan. Ya kan? Jadi kita ini sekarang yang ada sekarang, semua keturunan dari kapal Nabi Nuh. Semua. Mungkin yang senangnya dagang waktu di kapal Nabi Nuh bagian itu kan bagian apa?
ada dagangan di situ kan. Yang suka menjadi tukang masak mungkin bagian koki waktu di kapal. Jadi kita ini semua keturunan orang baik yang ada di kapalnya Nabi Nuh. Karena itu disebut min zurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh. Keturunan Nabi Adam dan keturunan orang-orang yang diselamatkan dalam perahunya Nabi Nuh. Kita ini semua orang baik asal usulnya dari perahunya Nabi Adam. Makanya Rasulullah itu waktu didatangi malaikat ketika pulang dari Taif, orang Taif melukai Rasulullah. Rasulullah kan ditanya oleh malaikat, apa gua hancurin aja dengan dua gunung ini semua masyarakat di sini? Apa jawab Rasulullah? Tidak usah. Saya berharap anak cucu dari orang kampung sini ada orang-orang yang beriman. Jadi makanya kita itu sebenarnya kalau lihat orang jelek, orang kafir, pikiran itu ingat ke perahunya Nabi Nuh. Ini orang ini ternyata dulunya juga orang baik, cuma sekarang lebih melenceng-melenceng. Wa min zurriyyati Ibrahim, dan kemudian keturunannya Nabiullah Ibrahim. Kenapa disebut min zurriyyati Ibrahim? Karena dari Ibrahim turun Nabiullah Ismail. Nabi Ibrahim itu punya istri dua, satu melahirkan Nabi Ismail, satu melahirkan Nabi Isa. Nabi Isa melahirkan Nabi Yakub, Nabi Yakub melahirkan Nabi Shu'aib. Nabi Yakub nanti kemudian melahirkan Nabi Isa. Nabi Yakub itu disebut nabinya Bani Israil. Makanya kan ini belum lama habis kurban. Kalau orang Blasok itu percaya yang dikurban itu bukan Nabi Ismail, tapi yang dikurban adalah Nabi Isa. Kalau kita kan Nabi Ismail. Kalau orang bertanya begitu, sebetulnya yang dikurban itu Nabi Ismail, Nabi Isa, kalau saya jawab, dua-duanya juga nggak jadi dikurbannya. Dalam ceritanya itu dua-duanya juga nggak jadi dikurbannya. Nabi Ismail itu kan nggak jadi. Nah, setelah keturunan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, wa mimman hadaina wajtabaina, ada kelompok orang-orang yang diberikan kehebatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi diberikan kehebatan. Misalnya siapa? Siti Maryam, ibunya Nabiullah Isa. Siti Asia, istrinya Fir'aun, Nabi dan juga yang lain-lain diberikan. Nah, kita ini jadi kalau golongan orang, golongan keturunan itu digolongkan ulaika alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Kita ini bisa saja lahir dari golongan para nabi. Para nabi itu bisa dari keturunan Nabi Adam, tapi keturunan Nabi Adam habis diwujudkan dengan wa mimman hamalna ma'nuh. Kita ini bisa saja dari keturunannya orang-orang yang ada di atas perahunya Nabi Nuh. Itu pasti itu kita ini ada yang keturunan orang-orang dalam perahunya Nabi, jadi orang baik semua. Yang kemudian kita bisa juga keturunan dari Nabiullah Ibrahim. Bisa juga kita keturunan dari kaum Bani Israil. Kaum Bani Israil bukan Israel, lain lagi ya. Bani Israil itu kaumnya Nabi Yakub. Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 8. Di antara anaknya itu nanti ada yang nurunin Israel. Kalau kita ini Yakubnya Bani Israil. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan bisa saja kita ini adalah keturunan dari orang soleh, orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi artinya dalam hal seperti ini kita sebenarnya asal usulnya orang baik semua. Asal usulnya orang baik semua. Salah satu asal usulnya orang baik itu tadi hanya 80 orang yang diselamatkan oleh Allah di atas kapalnya Nabi Nuh.
Anak Nabi Nuh kan ada yang namanya siapa namanya? Syam, ya kan? Tapi ada kanannya namanya yang mau naik. Jadi para jamaah sekalian, ada anak Nabi tapi masuk neraka, itu anaknya Nabi Nuh. Ada perempuan istri masuk neraka, pasti itu anaknya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Nuh. Ada perempuan punya suami orang kafir tapi pasti masuk surga, itu istrinya Firaun. Ya, ada perempuan yang dijamin masuk surga, itu istrinya Firaun dan ibundanya Nabiullah Isa, Siti Maryam. Enggak, kita ini sekarang tergolong yang kita dijamin masuk kemana? Jangan semua. Oleh karena itu kita adalah mari terus berdoa, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu dijawab oleh Allah, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan dari segi urusan anak keturunan, mudah-mudahan kita tergolong keturunan min zurriyyati Adam wa mimman hamalna Nuh wa min zurriyyati Ibrahim wa Ishaqil wa mimman hadaina wajtabaina. Para jamaah sekalian, ini sekedar silaturahmi saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita bisa bersilaturahmi kembali. Tadi kita baca sebelum mulai ya Rabbi bil Mustafa balima wasidan wa qilana Muhammad ya wasi'al. Itu juga kita ikut orang sholat, ikut ulama. Ya Rabbi bil Mustafa ditemukan pertama kali di Karang, ditemukan oleh ulama namanya Syekh Al-Bushairi. Syekh Al-Bushairi ini kuburannya adanya di Alexandria di Mesir. Jadi boleh juga jadi dalam Alexandria Mesir. Beliau lahir dan menulis Ya Rabbi bil Mustafa itu pada tahun 608 Hijriah. Dalamnya atau tahun 1212. Sekarang 2020, jadi sudah 800 tahun usianya Ya Rabbi bil Mustafa. Jadi artinya kalau perbuatan baik dan orang baik, ya kalimatnya juga tetap didengungkan abadi walaupun sudah 800 tahun. Lagi-lagi itu kita ikut ulama, ikut rasul. Ya Rabbi bil Mustafa balima wasidana wa filana mamdo ya wasi'al karmi maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika sallallahu alaihi wasallam. Itu 600 tahun. Tapi kalau yang abdaiul imla bismillahirrahmanirrahim itu apa janji? Itu pada tahun 1120. Jadi itu apa? Lebih mudah. Ya, beberapa. Ada lagi kalau yang sholatullah, salamullah, yasin, habibillah, itu lebih mudah lagi. Itu tahun 1960-an. Jadi yang bantuan yang ya Rabbi bil Mustafa. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.